Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mau berkumpul dalam rangka satu silaturahmi, yang kedua kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif. Saya Agung Istiawan, seperti yang teman-teman kenal. Saat ini saya sedang mengikuti PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Karawang, di mana salah satu tugasnya adalah menyampaikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif, teman-teman? Baik. Konsep inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan belajar yang pertama, teman-teman, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Izin Pak Guru, izin Pak Guru. Baik, silakan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Jadi diharapkan peserta didik akhirnya akan mempunyai dimensi profil pelajar Pancasila dari keenam dimensi. Kemudian miskonsepsi teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Ilusi guru mengontrol murid. Seperti misalkan bahwa ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Artinya, apakah guru dapat mengontrol murid? Itu yang jadi sebuah pertanyaan. Kemudian kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini posisi guru adalah sebagai orang dewasa untuk mengontrol murid. Apakah itu betul? Betul, kita lihat ya. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas bahwa kebutuhan kita itu sama. Setiap kebutuhan manusia itu sama ya. Nanti kita belajar, nanti ada tentang kebutuhan dasar manusia, nanti di slide yang terakhir. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, bedanya adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sedangkan stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk kesalahan yang peserta dilakukan pasti punya tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita bisa dikontrol, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi setiap orang mempunyai dirinya sendiri untuk mengontrol, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan itu gagal, akan keluar dipaksa. Kan itu. Ternyata teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti ada namanya dalam restitusi. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Artinya dalam menyelesaikan masalah, kalau dulu kita dengan menang kalah, artinya orang yang tunduk kepada kita berarti yang kalah, kan gitu kan. Tapi kita harus merubah paradigma bahwa sekarang kita berpikir tidak setiap orang yang patuh pada kita itu kalah.
Bisa jadi dia paling menang kan gitu. Kita yang kalah, tapi sebenarnya kita menang-menang semua. Baik. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi nanti apakah ketika kita memberikan reward, memberikan ancaman atau hukuman, apakah itu suatu yang benar atau salah? Nanti akan dikasih. Selama ini kita melakukan itu kan? Nanti kita akan kasih. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik karena dari orang. Nilai-nilai kebajikan apa sih yang ada dalam disiplin positif? Nilai-nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Apapun latar belakang, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, termasuk dalam lembaga pendidikan ya. Pada profil pelajar Pancasila tadi ada 6 dimensi. Beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan menurut Ibu, Primary Years Program (PIP), toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan kesatuan, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesabaran. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam beberapa institusi atau organisasi. Berhubungan tadi dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada fisik ya, ada psikologis ya, ada non materi. Kebutuhan dasar menurut William Glasser, dasar manusia ya. Pertama adalah bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Kita butuh makan, butuh minum untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan kasih sayang orang lain. Kita juga membutuhkan sebuah tempat agar orang lain bisa menerima. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Kita butuh kebebasan. Yang kelima, keempat adalah penguasaan. Dan yang keenam adalah kesenangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, ada beberapa motivasi perilaku. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak-anak patuh terhadap aturan karena supaya tidak dihukum. Kita pakai motor, bawa pakai helm, biar apa? Safety. Biar safety atau biar nggak ditilang? Biar nggak ditilang. Biar ditilang. Itu ya. Itulah motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Gitu kan?
Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu yang baik biasanya untuk mendapatkan penghargaan supaya dihargai oleh orang lain sendiri gitu ya. Kemudian ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang paling tinggi, yaitu mereka memang berasal dari motivasi intrinsik, teman-teman, di mana sadar diri mereka sendiri supaya apa yang mereka lakukan baik karena memang berasal dari diri sendiri. Mau dikirim ke guru. Teman-teman ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang pertama hukuman. Ada hukuman menyakitkan, pasti ya. Buat kita aja kan, buat anak-anak ada, buat kita saja hukuman menyakitkan. Merasa tidak nyaman, orang dihukum pasti tidak nyaman. Dan murid jadi takut dengan hukuman. Ya. Memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Seperti kesalahan berjamaah disembunyikan bareng-bareng. Ya, kemarin nggak ada itu ya. Dan murid menjadi rendah diri. Kadang dengan hukuman murid dengan temannya jadi kurang percaya diri. Penghargaan ini seperti apa? Contoh memberikan reward. Ternyata memberikan reward ada efeknya juga. Yang pertama tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kadang orang melakukan sesuatu karena pengen mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan, gitu kan. Tapi ketika tidak ada reward, tidak melakukan, kan gitu kan. Berarti ini kan motivasi ekstrinsik dari reward. Yang kedua adalah merusak hubungan, sifat iri terjadi iri. Oh, yang itu dapat, saya enggak. Padahal sama-sama ada pilihan murid terrajin. Menurut penilaian guru yang rajin si A mendapatkan penghargaan atau reward. Cuma menurut penilaian murid-murid yang lain bisa jadi si C yang rajin. Ya, timbullah rasa ini. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi mereka akan bertindak dengan baik ketika ada penghargaan. Tapi ketika tidak ada reward, ya mereka diam saja, tidak akan melakukan sesuatu lebih. Dan mendukung dengan sistem ranking. Nah, ternyata ranking pun sekarang di rapor pun sudah tidak ada ranking ya. Sistem ranking pun itu ternyata membuat diri, ternyata juga membuat kreativitasnya jadi kurang bagus, mematikan, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Artinya menjadikan murid ini tidak mau mengeluarkan motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi ketika ada reward dia baru bagus, baru disiplin, baru rajin. Tapi kalau tidak ada, ya sudah santai-santai. Nah, ya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya penguatan jangka pendek. Sukses. Dua, perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, hilang waktu untuk memenuhi kesalahan. Inilah konsekuensi. Sedangkan restitusi, apa itu sih restitusi? Restitusi itu adalah penawaran solusi yang lain ditawarkan kepada siswa atau murid. Konsepnya seperti apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada permasalahan jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol bahwa dirinya lah yang bertanggung. Artinya dirinya memang merasakan bahwa dirinya bersalah, dirinya akan perbaiki sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itulah restitusi. Nah, kita nanti akan menggunakan restitusi nih, teman-teman. Kemudian sekarang pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Yang positif ya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Artinya bahwa guru menawarkan, kan itu. Sudah melakukan kesalahan, apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki? Itu menawarkan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya bahwa murid yang bersalah diajak untuk betul nggak sih perbuatan yang sudah dilakukan, bahwa itu salah atau betul, mengajak seperti itu. Restitusi merupakan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ternyata seorang anak, seorang murid ketika melakukan kesalahan pasti punya dasar. Kenapa dia melakukan tindakan seperti ini? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Mereka kalau dalam bahasa Islam namanya muhasabah diri. Muhasabah. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita bukan menghukum tindakannya, tapi kita memperbaiki karakter anak tersebut. Restitusi fokus pada solusi. Artinya setelah melakukan kesalahan itu, apa sih sebaiknya yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan itu, atau supaya kesalahan tidak terulang lagi di hari berikutnya atau di lain waktu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kita memberikan motivasi kepada anak bahwa semua manusia pernah melakukan kesalahan, tapi jangan minder dengan kesalahannya. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang memperbaiki Dirinya sendiri. Ya. Nah, inilah perbedaan. Kadang kita antara hukuman, konsekuensi dan restitusi pada murid. Kita menerapkan yang mana nih? Hukuman, guru menghukum siswa tersebut, contohnya hormat pada bendera 10 menit, push up, ya nggak? Terus suruh bersihkan WC, mandi, digundul, dibotak, ya. dibotak, dipotong rambutnya. Nah, potong rambutnya, terus guru marah pada murid, oh ya gitu. Itulah hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Contohnya, matematika akan saya kerjain, tulis dengan soal yang sama sebanyak 2 lembar. Konsekuensinya itu kan gitu. Atau dikerjakannya nanti pulang sekolah, yang lain pulang, jangan pulang dulu, kerjakan sampai selesai. Konsekuensinya seperti itu. Artinya konsekuensi itu pasti berhubungan dengan apa sih yang dilakukan, kesalahan apa. Contoh, buang sampah tidak pada tempatnya. Konsekuensinya apa? Suruh nyapu, bersihin sampah halaman. Ini berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau tidak berhubungan berarti itu namanya hukuman. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu adalah sudah. Sedangkan restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Artinya menanyakan keyakinan kelas bahwa peraturan yang sudah sepakati seperti apa. Contoh, ketika buang sampah tidak pada tempatnya, aturannya harus seperti apa sih? Ingat nggak? Kalau dia ingat misalkan aturannya harus membersihkan, berarti dia yang membersihkan gitu. Kita tidak usah ngomong, kita cuma menyampaikan saja. Ingat coba, ingat nggak aturannya seperti apa kalau melanggar ini? Dia akan mengingat kembali. Itulah kita mengingatkan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, guru terbuka. Kenapa? Ditanya, kenapa sampai membuang sampah tidak pada tempatnya. Seperti itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Gitu ya. Sekarang ada peraturan baru, teman-teman. Guru buka HP murid sudah ada undang-undangnya. Jadi sudah masuk pidana. Jadi soalnya guru betul-betul sudah diinginkan sekali oleh pemerintah. Sekarang udah ada, makanya membuka HP tanpa izin anak gitu ya, dan izin murid tuh sudah ada undang-undangnya. Jadi makanya lebih ini lagi, lebih dibatasin lagi. Lalu seperti apa sih posisi guru ketika menghadapi antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Inilah posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah ada tipe guru sebagai penghukum. Ya. Artinya, ya tadi ketika salah dihukum dengan seperti ini, salah dengan seperti ini udah jelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah
pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya dengan restitusi. Pembuat rasa bersalah, kamu melakukan apa? Misalnya dipanggil ke kantor. Coba ceritain kenapa dipanggil ke kantor. Dia akan cerita, oh iya merasa bersalah. Saya datang telat masuk kelas, Pak. Merasa bersalah. Kemudian guru juga bisa sebagai teman, diajak ngobrol sambil memotivasi bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan. Kemudian sebagai manajer, artinya sama kalau sebagai manajer tadi seperti restitusi. Guru adalah sebagai guru, murid sebagai murid, tapi kita sebagai manajer. Kita arahkan dari pembuat rasa bersalah sebagai teman sampai nanti murid yang bersalah tersebut memperbaiki dirinya dengan dalam tanda kutip menghukum dirinya. Oh, saya harus seperti ini, Pak. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Nah, kita manajer hanya mengatur saja. Dia nanti akan mengungkapkan sendiri. Sedangkan sebagai pemantau kita hanya melihat saja. Kamu salah. Kemudian harus begini, kamu salah gitu. Tapi sebaik-baik dari 5 posisi kontrol institusi ini, yang paling baik adalah sebagai manajer. Karena bisa sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman juga. Inilah 5 posisi kontrol guru yang memang sedang digencarkan di sekolah dan memang harusnya sudah kita miliki bersama. Nah, contoh-contoh dari penerapan 5 posisi kontrol tadi ya. Ketika sebagai penghukum, contohnya adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan memberikan hukuman langsung. Sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, ini kata-kata. Oh iya dia merasa. Karena anakku mungkin sering melakukan ya. Ini kata-kata untuk merasa. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib. Kalau Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Dia menyadarkan. Ya, kira-kira gimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah inilah sebagai manajer. Namun memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, inilah 5 contoh kalimat posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda nggak antara keyakinan kelas dengan peraturan? Sebentar, kelas? ini udah nggak rekam belum sih? Serius? Beda tidak? Beda ya teman-teman ya. Beda ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, biar apa ini? Tadi? Ya selamat. Biar selamat, alhamdulillah. Biar nggak ditilang polisi, ya. SIM. Takut polisi, biar nggak punya SIM. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, biar apa nih? Agar Biar sehat. biar sehat ya, selamat Terhindar ya. dari penyakit. Terhindar dari penyakit, gitu ya. Contohnya penyakit. Nah, bagaimana proses-proses membuat keyakinan kelas? Yang pertama adalah kita berdiskusi tentang peraturan dengan murid. Biasanya ini dilakukan oleh wali kelas nih, wali kelas dan muridnya. Tanyakan dengan anak-anaknya, muridnya, kita bikin peraturan kelas yuk, ajak mereka untuk membuat keyakinan kelas, gitu ya. Supaya mereka yang membuat nanti disepakati bersama, gitu ya. Gitu. Kemudian guru menyusun menjadi sebuah keyakinan. Yang pertama brainstorming, tadi bahwa brainstorming dengan murid-murid. Yang kedua, setelah brainstorming disusunlah itu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian setelah disusun maka ditempellah dalam sebuah kertas di kelas supaya bisa terbaca semuanya, gitu ya, supaya bisa terbaca. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Artinya apa? Lebih langsung mengena kondisi di kelas. Kadang-kadang kan beda ya. Kelas 1, kelas 2, atau kelas 7, kelas 8 masing-masing beda. Makanya setiap kelas mempunyai keyakinan kelas yang berbeda, nggak masalah. Jadi betul gitu. Kemudian tidak usah terlalu banyak, sedikit saja. Kenapa? Supaya lebih diingat dan langsung mengena keyakinan kelas.
berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum. Jangan membuang sampah sembarangan, contohnya ya. Jangan buang sampah. Itu cuma ada kata-kata jangan ya. Karena kata-kata jangan itu kalimat apa nih? Negatif ya. Larangan. Dirubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Sebaiknya untuk keyakinan kelas itu jangan menggunakan, kita tidak menggunakan kata-kata negatif, tapi menggunakan kata positif. Nah, ini keyakinan itu dapat diterapkan di kelas masing-masing. Seperti tadi disampaikan, mungkin setiap kelas berbeda keyakinan kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu, karena setiap waktu akan memiliki kondisi yang berbeda. Maka bisa jadi dirubah keyakinan kelas itu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Dibuat dalam bentuk kalimat yang positif ini ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini melibatkan seluruh warga kelas. Kalau dibikin sekolah gimana Pak? Bisa saja bikin sekolah, karena skupnya kan besar ya. Sebaiknya keyakinan sekolah dimulai dari keyakinan kelas terlebih dahulu, supaya masing-masing kelas punya peraturan atau keyakinan yang disepakati bersama antara murid dengan guru. Nah ini segitiga restitusi, teman-teman. Segitiga restitusi yang tadi disampaikan bahwa restitusi kita posisi kontrol dulu tadi ya Mas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi segitiga, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan bahasa ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya, melakukan kesalahan ini. Setiap orang, inilah menstabilkan bahwa ternyata yang dia lakukan juga pernah dilakukan orang lain. Jadi supaya tidak minder. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kan itu. Artinya mengapa dia melakukan tindakan yang salah seperti itu? Pasti mempunyai alasan, pasti mempunyai tujuan. Kita harus tahu tujuannya seperti apa. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, gitu kan? Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati, peraturan apa yang sudah ada, bagaimana dengan pelanggaran yang dilakukan, apa sih restitusinya seperti apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa kedepannya, mau bagaimana memperbaikinya. Itulah segitiga restitusi. Itu ya teman-teman, itulah dari beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang baik buat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masing-masing bisa baik juga, kita bisa menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita semuanya. Amin. Itu ya, ada pertanyaan teman-teman? Cukup, terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.